Halo, saya akan menjelaskan bagian yang kedua dari beta, yaitu jenis beta. Ada bermacam-macam beta. Yang pertama yang akan saya bahas pertama adalah beta pasar. Beta pasar ini diestimasi dengan menggunakan data pasar dengan mengumpulkan nilai-nilai historis return dari sekuritas dan return dari pasar selama periode waktu tertentu secara manual dengan teknik regresi. Seperti yang sudah dijelaskan di bagian pertama bahwa beta historis bisa mengukur dengan menggunakan macam-macam data. Salah satunya adalah data pasar, yaitu data harga-harga dari pasar, atau di sini adalah harga saham dalam contohnya. Dari situ kita bisa menghitung return dari suatu sekuritas dan juga return dari pasar, yaitu dari return indeks pasarnya selama periode tertentu dengan menggunakan teknik regresi. Nah, ini yang biasa sering digunakan oleh peneliti untuk kemudian mengukur beta dari pasar tersebut. Nah, untuk rumusnya, RI sama dengan alfa I plus beta I dikali RM plus EI. Sepertinya sudah familiar ya dengan rumus ini, karena rumus ini merupakan rumus dari model indeks tunggal, yang kemudian di sini bisa kita terapkan untuk mengukur beta pasar. Nah, dalam persamaan regresi di sini kita akan mencari beta I-nya berapa, sehingga nanti kita ketahui berapa sih sebenarnya beta pasar yang dimiliki oleh sekuritas tersebut. Kemudian di sini untuk beta I itu bisa dihitung juga dengan menggunakan sigma IM dibagi dengan sigma kuadrat M, di mana di sini untuk sigma IM itu adalah menunjukkan kovarian dari return antara sekuritas ke I dengan return pasarnya yang dilambangkan dengan M. Jika kovarian ini dihubungkan relatif terhadap resiko pasar, yaitu dibagi dengan varian return pasar atau sigma M kuadrat, maka hasil ini akan mengukur resiko sekuritas ke I relatif terhadap resiko pasar atau disebut dengan beta. Jadi nanti kalau misalnya mau menghitung beta, kita bisa gunakan teknik regresi dengan menggunakan ini, atau kita bisa juga menghitung dengan menggunakan rumus yang ini. Nah, kita lihat contohnya. Berikut ini merupakan contoh penghitungan beta. Jadi, saya sudah memiliki dua buah data pasar, yaitu data terkait dengan return sekuritas dari A dan juga return dari indeks pasarnya yang dilambangkan dengan RM. Di sini ada return A untuk beberapa periode, kemudian ada juga return indeks pasar yang saya ambilkan dari harga saham IHSG yang kemudian dihitung returnnya. Kemudian di sini juga saya sudah menghitung untuk ERA atau return ekspektasian dari return dari A yang kemudian menggunakan rata-rata aritmatika. Nah, kemudian didapatkan untuk rata-rata return dari sekuritas ke A ini adalah 10,55. Kemudian berikutnya juga untuk yang return ekspektasian dari indeks pasarnya atau dilambangkan dengan ERM. Di sini juga sudah dihitung dengan menggunakan rata-rata aritmatika dan didapatkan hasilnya adalah 5,95. Kemudian setelah mengetahui nilai ERA dan juga ERM, maka kemudian dimasukkan ke rumus ini. Kita akan mencari terlebih dahulu kovarian antara sekuritas A dengan sekuritas M. Maka di sini untuk rumusnya adalah RA min ERA dikali dengan RM dikurangi dengan ERM. Maka di sini didapatkan untuk masing-masing periode demikian.
kemudian kita dapatkan kovarian dari sekuritas I dan pasar adalah 23,275. Kemudian di sini ada RM dikurangi dengan ERM yang di sini menunjukkan dari varian dari return pasar. Ya, dari return pasar dikurangi dengan ERM, ini menunjukkan variannya. Kemudian di sini sudah dikuadratkan dan kemudian didapatkan hasilnya adalah sigma M kuadrat, yaitu 16,225. Maka besarnya beta di sini menurut rumus yang tadi adalah sigma IM dibagi dengan sigma M kuadrat, maka didapatkan di sini hasilnya adalah sigma IM sebesar 23,275 dibagi dengan sigma M kuadrat, yaitu 16,225 sama dengan 1,43. Jadi ini untuk contoh penghitungan beta pasar dengan tidak menggunakan regresi. Kemudian beta yang kedua adalah beta akuntansi. Bedanya beta akuntansi dengan beta pasar di sini adalah beta akuntansi nanti menggunakan data akuntansi, yaitu dengan mengganti data return dengan data laba akuntansi. Laba akuntansi di sini beda dengan laba pada umumnya. Jadi laba akuntansi di sini memang murni karena laba yang didapatkan dari proses akuntansi yang ada di dalam perusahaan. Maka di sini untuk menghitungnya rumusnya adalah HI sama dengan sigma laba IM dibagi sigma kuadrat laba M. Jadi bukan lagi menggunakan harga sekuritas atau return dari sekuritas A, B, C dan seterusnya, tetapi di sini diganti dengan menggunakan laba. Nah, untuk beta akuntansi di sini merupakan beta yang diukur dengan menggunakan perubahan laba akuntansi, dan di sini telah diteliti oleh Brown and Paul pada tahun 1969. Dan di sini untuk perubahan laba akuntansi ini bukan tingkat laba akuntansi untuk menghitung beta akuntansi. Dalam studinya dengan menggunakan persamaan regresi. Nah, untuk rumusnya adalah delta EIT sama dengan GI plus HI delta EMT ditambah WIT. Di mana di sini merupakan persamaan regresi yang kemudian bisa dicari. Nah, di sini akan saya tunjukkan contoh dari beta akuntansi. Contoh penghitungan dari beta akuntansi di sini ada T, yaitu periodenya. Jadi dari periode 1 hingga periode 10. Kemudian ada EA, EB, EC dan EM. Di mana EA, EB, EC itu merupakan laba akuntansi dari sekuritas A, B dan C. Sedangkan untuk EM di sini adalah laba dari pasar. Tentu saja laba yang dimaksud di sini adalah laba akuntansi. Nah, dari masing-masing laba tersebut di rata-rata juga menurut rata-rata aritmatika didapatkan untuk EA adalah 4,9, EB adalah 1,965, EC 3,35 dan EM adalah 3,405. Kemudian dicari kovarian dari masing-masing. Karena tadi kita memiliki sekuritas A, B, C, maka kita juga mencari kovariannya dari EA dan EM. Kemudian kovarian dari EB dan EM. Kemudian kovarian dari EC dan EM. Baru kita cari untuk varians dari EM-nya. Nah, untuk kovarian EA dan EM ini kemudian dicari per masing-masing periode, begitu juga untuk covariance EB-EM dan juga covariance EB dan EC dan EM, kemudian dijumlahkan ke bawah sehingga kita bisa dapatkan untuk covarian dari EA dan EM adalah 1,36, kemudian covarian dari EB-EM adalah 1,57, kemudian covarian dari EC dan EM adalah 1,82. Kemudian varians dari EM adalah 1,59.
Nah, setelah itu baru kita hitung dengan menggunakan rumus ini. HA sama dengan covariance EA/EM dibagi dengan variance EM, di mana tadi didapatkan untuk covariance EA dan EM adalah 1,36833 dibagi dengan 1,59 sama dengan 0,86. Kemudian HB di sini adalah covariance EB di EM dibagi dengan variance EM, maka sama dengan 1,574 dibagi 1,59 sama dengan 0,99. Sedangkan HC di sini adalah covariance EC dan EM dibagi dengan variance EM, yaitu 1,8275 dibagi 1,59. Maka dapatkan betanya adalah 1,149. Jadi di sini adalah cara untuk menghitung beta akuntansi dari sekuritas A, B, dan juga C. Kemudian beta fundamental. Variabel-variabel fundamental digunakan di dalam menghitung beta fundamental. Menurut penelitian dari Beaver, Kittler, dan Scholes pada tahun 1970, di sini ada berbagai macam variabel-variabel fundamental. Di sini ada berbagai warna, jadi ada dividend payout, kemudian ada asset growth, ada leverage, liquidity, asset size, earning variability, dan juga accounting beta. Nah, dari variabel-variabel fundamental ini kemudian diteliti oleh Beaver, Kittler, dan Scholes, dan didapatkan hasilnya bahwa untuk variabel-variabel ini memiliki perbedaan tanda prediksi, di mana untuk dividend payout, liquidity, dan asset size memiliki pengaruh yang negatif terhadap dari koefisien korelasinya, dia memiliki tandanya adalah negatif. Sedangkan untuk asset growth, leverage, earnings variability di sini memiliki tanda positif. Nah, perbedaan dari beta fundamental ini bisa untuk mengukur adanya beta fundamental. Nah, maka di sini kemudian merupakan kembangan dari beta pasar. Jadi bukan hanya beta itu diukur dengan menggunakan data pasar saja, tetapi juga bisa diukur dengan menggunakan karakteristik perusahaan. Dan ini juga bisa digunakan oleh beberapa penelitian terkait dengan beta, supaya bisa juga untuk memprediksi karakteristik perusahaan dan juga earning quality-nya seperti apa. Nah, ini adalah beta fundamental. Nah, sekarang untuk beta fundamental didapatkan dengan mendapatkan efek dari variabel-variabel fundamental dengan beta pasar secara serentak dengan menggunakan model multivariat. Nah, di sini adalah beta pasar dan beta fundamental kalau kita komparasikan. Beta pasar memiliki kelebihan dan juga kelemahan, begitu juga untuk beta fundamental. Kelebihan dari beta pasar di sini bisa mengukur respon dari masing-masing sekuritas terhadap pergerakan pasar. Tetapi untuk beta pasar ini dia tidak bisa langsung mencerminkan perubahan dari karakteristik perusahaan karena dihitung berdasarkan data pasar. Sehingga kalau kita ingin melihat secara keseluruhan atau secara fundamental kaitannya dengan estimasi betanya di masa depan, untuk semua perusahaan mungkin bisa saja sama, padahal mungkin tidak sama. Oleh karena itu, mengapa dikembangkan adanya beta fundamental? Beta fundamental di sini memiliki kelebihan langsung berhubungan dengan orang perubahan karakteristik perusahaan, sehingga di sini peneliti akan lebih mudah untuk melihat bahwa atau untuk mengestimasi terkait dengan beta tersebut seperti apa perubahannya jika ditentukan oleh variabel-variabel dari karakteristik perusahaan, dan nanti masing-masing untuk perusahaan itu pastinya akan memiliki efek yang berbeda. Tetapi di sini kelemahannya ya, karena juga memiliki efek terhadap beta fundamental yang sama untuk semua perusahaan.
Walaupun kemudian karakteristik perusahaan itu kan bermacam-macam dan di dalam satu industri. Namun karena karakteristik perusahaan ini hanya berupa variabel atau sebuah proksi, maka kemudian tidak bisa untuk